Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FCC, bersua kembali dalam program Obsesi Seru episode ke-41 dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Sobat FCC, pada siang ini kami menghadirkan tokoh hebat, tokoh inspiratif dari Sumatera Barat, yaitu Dr. Asrinaldi MSI. Selamat siang Pak Asrinaldi. Selamat siang Prof. Hermanto. Sudah hadir dalam program Opsi Seru. Ya. Kami melihat Pak Asrinaldi banyak berbicara tentang membicarakan masalah situasi politik ya. Iya, iya. Itu keahlian Pak Asrinaldi sebetulnya apa itu? Iya, jadi sebenarnya saya berlatar belakang ilmu politik dan pemerintahan ya Prof. Jadi tentu sebagai ilmuwan kita mengembangkan ilmu kan harus juga merujuk pada realita yang ada. Ya, ya. Nah, mau tidak mau tentu apa yang terjadi di dalam konteks realita itu kita pahami ya dengan konsep, dengan teori. Nah, ini yang kita jadikan sebagai sebuah kajian dan kajian ini nanti kita upayakan ke masyarakat untuk mengetahui apa sesungguhnya di balik kejadian-kejadian itu atau peristiwa-peristiwa itu. Jadi barangkali itu hanya karena memang punya latar belakang seperti itulah, makanya ya kita concern dengan masalah-masalah itu. Oh, berarti mengajar sekarang di mana? Di Universitas Andalas. Fakultas? Di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, program studi ilmu politik. Oh, program studi ilmu politik. Iya. Oh, berarti pas dengan apanya? Iya. Dengan kajian itu Betul, ya. betul, Bro. Oke. Baik. Sebelum kita berbicara tentang masalah pilkada, masalah politik, pengamatan politik dari Pak Asrinaldi, kampung Pak Asrinaldi di mana nih? Kebetulan orang tua saya berasal dari pesisir selatan, Prof. Keduanya. Laki-laki. Di mana? Di mana pesisir selatan? Di Balai Selasa, tapi nama desa kecilnya itu Padang Laban. Padang Laban. Padang Laban. Iya. Maksud dikenal Padang Laban. Iya. Jadi di lintas, lintas itu ya, antara Bengkulu dan Sumatera Barat gitu. Jadi kebetulan orang tua ya dekat lah rumahnya antara orang tua nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu, itu yang sama. Di Padang Laban. Padang Laban itu. Dan kebetulan mereka bertugas di Kota Solo sampai pensiun pun di Kota Solo, dan saya lahir di Kota Solo. Ya kadang-kadang juga ada darah Solo saya gitu. Karena orang tua bekerja di Kota Solo gitu. Iya. Sampai mereka pensiun ya tentu. Tapi ke Padang Laban kan masih ada. Keluarga masih ada di Padang Laban. Baik, orang pesisir selatan juga. Iya, orang pesisir selatan. Oke, baik. Kemudian kalau pendidikan memang di Kota Solo ya? Mulai dari SD sampai SMA di Kota Solo. Ya, kemudian saya lanjutkan ke Pekanbaru. S1-nya ya Universitas Riau, ya di ilmu pemerintahan. Kemudian S2-nya di Gajah Mada, ilmu politik, dan S3-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia, ilmu politik juga. Oh, ilmu Malaysia. Ya, jadi memang udah kemana-mana gitu. Oke, baik. Kemudian berikutnya kita berbicara itu kenapa, itu sejak kapan perhatian atau pemikiran untuk masuk S1 itu dulu ke ilmu politik itu? Ilmu pemerintahan. Ya, ilmu pemerintahan itu. Ya inilah mungkin Prof. Ya jadi saya masuk ke pemerintahan itu memang di luar dugaan juga dalam tanda kutip ya, karena saya S1 di SMA itu memang jurusannya A1 dulu ya, fisika. A1 fisika. Fisika, kemudian saya ikut dulu namanya itu UMPTN ya. UMPTN tahun 91 tamat. Tapi gagal ya, karena ngambil IPA dulu ya, karena ada dua pilihan. Oh ya, ngambil IPA waktu itu ya. Ambil IPA, ambil teknik ya. Kemudian di 92 saya masuk ambil IPC lagi dulu ya. Oh iya, pilih dua ambil IPA, satu ambil sosial. Ketika ambil sosial ini memang tidak ada pengetahuan apa-apa tentang apa yang harus diambil gitu. Diskusi sama kawan-kawan, ya udah ambil aja lah ini nih, kayaknya kita bisa kerja di Pemda nih. Gitu. Ada kata pemerintahannya itu. Ada ilmu pemerintah. Iya. Oh iya, udah saya isi aja, dan alhamdulillah mau lulus di sana gitu kan. Memang ya karena kita biasa di eksakta, di fisika, tentu awalnya agak kaget juga ya mungkin tahun pertama itu memang agak shock juga Prof. Karena orang IPA nih ya. Karena orang IPA pelajari harus menghafal dan seterusnya gitu. Sehingga sempat juga nilai saya rendah juga di sana gitu ya. Awalnya. Tapi kemudian tahun 93 itu saya tes lagi nggak lulus. Kemudian saya juga berpikir
jangan-jangan ini yang terbaik buat saya. Mungkin itu gitu. sudah Iya, ditetapkan ya. ditetapkan. Nah, saya konsen dan saya serius di sana. Saya mulai ikut organisasi kemahasiswaan, ikut kegiatan lain, Ya. dan alhamdulillah sejak itu saya mulai jadi dapat perhatian dari dosen-dosen, dilibatkan banyak kegiatan, nilai saya mulai naik ya, saya mulai fokus, dan pada akhirnya saya sempat menjadi asisten juga di sana di Universitas Riau ya. Walaupun hanya 1 semester, karena di semester karena setelah itu saya masuk beasiswa dari Bank Dunia waktu itu, ada proyek URGE namanya. URGE. Dan saya ambil di UGM, diterima. Tahun berapa tuh di UGM? Tahun 98. Oh, 1998. 1998. Iya, 1998 masuknya. Ya. Itu masa reformasi. Reformasi, bener. Oh. Jadi bulan September 1998 saya masuk, kemudian sampai 2000 September saya selesai. Dan kemudian ada penerimaan di Universitas Andalas. Ya. Selesai September 2000, November saya tes, Desember lulus. Januari 2001 saya mulai bekerja. Berarti itu S2 itu dengan dana URGE tadi ya? Iya. Beasiswa itu ya? Beasiswa itu. Oh, masalahnya saya tahun 97 sampai 99 juga di UGM. Tapi tahun budaya. Oh gitu, nak tepung kita Bro ya. Itu kan masa-masanya setiap di Bundaran orang unjuk rasa hampir setiap hari gitu ya, kan. itu dia Bro. Dinamika demokrasi. Jadi ya itu hampir setiap hari gitu ya di Bundaran gitu. Benar. Oke. Baik. Kemudian kita melihat Pak Asri Nadi itu terakhir ini kan banyak membicarakan masalah pemerintahan, masalah politik sebagai pengamat. Itu sejak kapan itu sudah mulai diminta sebagai narasumber, sebagai pembicara gitu atau pengamat gitu? Oh, kalau komentar-komentar itu mungkin sejak bergabung dengan UNAN ya. Oh sejak bergabung dengan UNAN, sejak tamat S2 kan bergabung dengan UNAN. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kampus, kemudian mulai dengan kawan-kawan ya ada relasi dengan media, kemudian diminta untuk mengisi acara. Ya sejak itulah Prof. Tapi sejak masa saya juga sudah pernah nulis, mulai menulis, mengamati, menulis di koran. Itu bagian juga dari kegelisahan kita ya. Menulis di Riau Post juga saya pernah gitu kan. Kemudian sejak itulah saya mulai menulis, kemudian menyampaikan ide gagasan lah kepada masyarakat. Dan tapi yang intention itu sejak memang latar belakang kita sudah menjadi dosen di Universitas Andalas, tentu kita harus bertanggung jawab juga kepada publik untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya yang terjadi. Oke, baik. Nanti ini akan ada buku ya. Ini dalam buku dalam berkaitan dengan pilkada. Sebelum kita bicarakan ini, itu pandangan Pak Asri Nadi. Orang sekarang sudah mulai pula berpikir kalau pemilu langsung oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, sudah mulai. Kan ada juga orang berpikir kenapa tidak kembali ya seperti dulu ke legislatif kembali. Itu bagaimana menurut pandangan Pak Asri Nadi? Iya, ini memang agak kontroversi juga, Prof. Gagasan tentang keinginan mengembalikan ke DPRD itu ya. Tapi tentu apa yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat bahwa pilkada langsung ini lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya, karena bagaimanapun di level masyarakat banyak mengatakan belum siap gitu, dalam arti pengetahuan yang mereka miliki, kemudian dasar mereka untuk memilih itu juga belum kuat, sehingga tidak dibayangkan dulunya akan adanya politik uang ini gitu. Itu satu di antaranya. Nah, kemudian juga ada juga yang menganggap bahwa ternyata untuk jadi kepala daerah itu membutuhkan biaya yang sangat mahal sekali terutama untuk mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah, karena bagaimanapun itu juga akan berlaku. Mohon maaf, barangkali ada mahar partai politik, karena partai politik dianggap sebagai kendaraan yang tentu tidak memberi tumpangan gratis kepada orang yang ingin berkuasa gitu. Masalah-masalah seperti itu menjadi pembicaraan dan menjadi evaluasi dari banyak pihak, terutama pemerintah Kementerian Dalam Negeri. Nah, cuma ketika ada wacana untuk dikembalikan karena praktik pilkada langsung ini sejak tahun 2005, kemudian 2010 itu berjalan, kemudian 2015 juga berjalan, kemudian dievaluasi, ternyata banyak mudaratnya, terutama dalam segi pembiayaan dan seterusnya. Nah, akhirnya itu menjadi wacana untuk dikembalikan ke DPRD, karena tidak semua daerah
dan tidak semua masyarakat memang memiliki kesiapan untuk menghadapi pilkada ini. Nah, belum lagi persoalan partisipasi masyarakat yang semakin rendah, semakin lama semakin rendah. Padahal biaya yang dikeluarkan semakin lama semakin besar. Terutama surat suara, biaya kampanye sekarang tanggung oleh negara, kemudian biaya membuat alat peraga kampanye, bahan kampanye, itu tidak semuanya ditanggung negara, walaupun di akhir-akhir ditanggung oleh negara tapi tidak banyak. Nah, akhirnya itu menjadi pertanyaan juga, kalau begitu yang punya peluang besar untuk menjadi kepala daerah itu adalah orang-orang yang memiliki uang. Nah, kalau tidak punya uang gimana? Ya akan mencari uang. Pada siapa mencari uang? Itu orang yang punya uang. Nah, dalam konteks ini akhirnya kepala daerah ini menjadi dalam tanda kutip bisnis juga gitu. Nah, bisnisnya gimana? Ya, ada yang membiayai, tentu tidak ada. Dalam politik kan tidak ada makan siang gratis. Nah, oke dibiayai, tapi persoalan nanti gimana? Ya, mungkin ada proyek-proyek pemerintah yang diberikan kepada mereka. Kemudian ada hal-hal lain lah yang juga berdampak kepada posisi kepala daerah yang terpilih gitu. Nah, makanya tidak heran setelah kepala daerah itu dilantik, mereka akan dibayang-bayangi oleh para pembiaya mereka gitu ya. Nah, makanya tidak heran kalau kita lihat dalam kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu kan biasanya karena memang ada kaitannya dengan pilkada itu. Itulah Prof, kontroversi seperti itu. Kemudian tadi dari segi pelaksanaan tadi kan biayanya tinggi gitu ya. Itu Indonesia kan belum berpikir ke pemilihan tidak manual gitu ya, pemilihan dengan digital. Apakah itu tidak mungkin kan di Indonesia? Sebenarnya itu satu alternatif ya. E-voting itu memang alternatif yang memang sudah dibicarakan dengan banyak dan itu sudah dipraktekkan di banyak negara ya. Di negara-negara lain ada ya? Negara maju ada ya, misalnya Amerika dulu pernah menggunakan itu, kemudian Jerman juga pernah, Belgia dan beberapa negara maju di Eropa ya. Tapi dalam perkembangannya Prof, bahwa ternyata e-voting itu juga punya kelemahan yang sangat mendasar. Punya kelemahan juga? Sangat mendasar sekali kelemahannya, walaupun diprotek, dibuat firewall yang kuat, tapi tetap bisa dijebol gitu. Nah, karena ini kan kontestasi kekuasaan, tentu semakin canggih sistemnya, semakin canggih juga hackernya. Nah, akhirnya itu juga bisa berdampak pada legitimasi kekuasaan pemerintah yang berjalan dan masyarakat tidak akan percaya dengan sistem itu. Nah, makanya tahun 2008 kalau salah saya beberapa negara itu dan banyak negara di Eropa itu kembali ke sistem manual. Kembali sistem manual ya. Nah, Indonesia kan juga akan mewacanakan seperti itu. Tapi saya tidak tahu persis apakah ini sudah dikaji dengan baik atau belum gitu. Karena kalau tidak dikaji secara matang, ini bisa menjadi sumber masalah dalam konteks perebutan kekuasaan nantinya gitu. Karena kontestasi kekuasaan melibatkan uang banyak, sumber daya yang banyak, kemudian kalah mereka dikalahkan karena sistem yang tidak tahu kebenarannya apa dicurangi atau tidak. Nah, ini akan membuat kita jadi bermasalah nanti dalam bernegara gitu. Jadi memang ada alternatif sih tapi kajian itu memang harus matang gitu. Keterjaminan tadi Terjaminan bahwa ini memang jujur dan adil gitu ya, bebas, jujur dan adil itu jadi persoalan sistemnya itu. Yang kedua persoalan kesiapan sumber daya manusia kita, dalam arti pemilih kita. Apakah budaya IT ini sudah membuat masyarakat kita ini sudah menjadi terbiasa gitu ya. Karena kalau kita lihat memang semakin hari semakin banyak pengguna internet kita. Kalau dalam beberapa survei lembaga lembaga yang concern dengan masalah IT ini ada kenaikan. Tapi persoalannya kan tidak semua masyarakat kita juga yang melek IT ini. Terutama generasi 60-an lah 70-an ya. Kalau generasi milenial oke lah. Nah, kemudian ketiga ketersediaan jaringan infrastruktur Indonesia yang luas ini Prof. Itu juga jadi persoalan gitu. Jadi memang harus dikaji menurut saya. Tapi kalau dalam waktu dekat saya belum yakin lah bahwa ini akan menjadi sebuah pilihan utama dalam konteks menyederhanakan sistem pemilihan dan membuat biaya jadi murah gitu. Langsung dari masyarakat itu dari masyarakat. Oke, berikutnya kita lihat ini dampaknya kalau dari segi masyarakatnya. Ini kan masyarakat setelah pemilihan, setiap ada pemilihan kan masyarakat pada umumnya terkotak-kotak gitu. Bahkan terjadi pertikaian. Mungkin secara verbal di dalam media sosial itu kan sangat banyak juga ini saling hujat gitu itu kan akibat itu bagaimana itu sebetulnya? Nah, sebenarnya dalam konteks ini kan juga bisa kita pilah Prof. Pertama kita harus pilah juga apakah yang memberikan reaksi atau memberikan komentar seperti itu orang yang memang sadar secara politik. Artinya mereka berpartisipasi mengomentari itu di media sosial tentunya
itu sadar bahwa mereka tuh punya, kalau istilah itu efikasi politik ya. Efikasi politik itu adalah sistem nilai dalam dirinya bahwa dia sadar untuk memperbaiki sistem yang ada itu menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka sadar bahwa dengan komentar dia itu akan memperbaiki sistem? Ya, ya. Yang kedua, ada kelompok masyarakat yang memang sengaja dipelihara untuk membuat seperti itu. Itu istilahnya buzzer ya, influencer gitu ya. Atau dalam konteks yang lain juga membuat informasi yang membuat orang disorientasi. Nah, itu juga ada gitu. Nah, memang harus disaring juga apakah memang semuanya punya kesadaran otonom untuk bisa berpartisipasi walaupun di media sosial gitu. Saya melihat barangkali tidak semua masyarakat yang memang sadar bahwa dia itu mengomentari atau berpartisipasi dalam konteks di media sosial itu adalah berkeinginan agar sistem itu menjadi lebih baik gitu. Nah, justru lebih banyak itu adalah memang membuat disorientasi informasi untuk kepentingan politik tertentu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi memang harus cerdas juga kita untuk menyikapi apa yang ada di media sosial, terutama terkait dengan kampanye, kampanye atau terkait dengan informasi politik yang memang kadang-kadang kalau tidak ditelusuri kebenarannya, faktanya, itu bisa disorientasi kita, Prof. Oke, tapi ada akibat lain itu ya, masyarakat seperti terpecah dua. Padahal sekarang kalau kita lihat misalnya berkaitan dengan presiden misalnya, padahal yang calonnya tidak ada masalah. Nah, sekarang itu dia. Jadi masyarakatnya sekarang dua kelompok. Jadi sebenarnya ya memang harus dewasa kita berpolitik. Saya seringkali menyampaikan bahwa dalam konteks pemilihan ini itu adalah bagian dari political game saja menurut saya yang memang ada batas waktu 5 tahun. Nah, sepanjang kontestasi dilaksanakan secara bebas, jujur dan adil dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, saya pikir itu bagian dari proses konsolidasi demokrasi. Kalau itu sudah dilakukan, ya kita hargai kemenangan seorang. Itu mestinya ya. 5 tahun. Nah, kalau kita memang ingin berkontestasi lagi, ya siapkan diri untuk siapkan lagi 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang. Karena tidak selamanya mereka berkuasa. Karena ada periodenya gitu. Nah, kalau sepanjang dia memang menyelenggarakan kekuasaan yang pemenang ini sesuai dengan janji dia, sesuai dengan aturan perundang-undangan, ya selamatlah dia untuk 5 tahun berikutnya. Dia hanya 2 periode saja kan diatur undang-undang itu kan. Jadi tidak perlu pula kita emosi, kemudian kita membuat kelompok, kemudian mencari cara-cara inkonstitusional. Itu tidak demokratis gitu. Kesadaran masyarakat itu yang perlu dibangun. Nah, ini yang sering kita sampaikan bahwa ini juga ada tanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab? Partai politik sebenarnya. Partai politik punya fungsi untuk pendidikan politik masyarakat ya. Politik masyarakat, internalisasi nilai-nilai politik masyarakat, sosialisasi politik kepada masyarakat, dan bahkan dia harus mengkomunikasikan kepada masyarakat. Ya udah, kita kalah, kita terima. Kita siapkan ke depan bahwa kita akan berkontestasi dengan pemenang gitu. Saya pikir itu yang perlu gitu. Nah, saya lihat upaya itu sudah dilakukan oleh partai hari ini gitu. Karena semakin lama partai itu kalau tidak berubah menjadi partai modern, dia akan ditinggalkan, Prof gitu. Dan itu sudah diupayakan lah. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik lah. Ya, kesadaran masyarakat itu ya. Masyarakat dan kesadaran partai untuk mencerdaskan masyarakat. Untuk mencerdaskan masyarakat itu. Nah, karena dia punya konstituen, Prof. Oke. Baik, berikutnya kita beralih ke karya-karyanya Pak Srinladi. Ini buku mungkin bisa dilihatkan. Ini buku apa? Buku yang terakhir terbitkan nih? Iya, ini buku yang tahun 2020 ya? Ya, 2020. Jadi sebelumnya juga ada beberapa buku saya. Kalau di jumlah mungkin lebih banyak Prof lah. Saya kan belajar ke Prof ya. Paling banyak saya baru menulis 5 buku. Satu yang saya jadi editor, jadi 6 lah. Jadi 5 yang saya terbitkan, 1 editor dari kumpulan beberapa tulisan kawan-kawan. Kalau kita lihat ini dulu, ini isinya tentang apa nih Pak Srinladi? Ya, jadi buku Sisi Lain Pilkada ini, Prof, sebenarnya saya melihat potret bagaimana sesungguhnya pilkada itu bisa dipahami oleh masyarakat banyak gitu. Sebenarnya buku-buku tentang pilkada ini cukup banyak sekali, tapi saya melihat mungkin dari perspektif yang berbeda. Buku-buku yang beredar sebelum ini lebih banyak buku yang memang digunakan untuk pengajaran di perguruan tinggi, artinya berisi dengan teori-teori yang sangat syarat kepentingan ilmiah ya. Jadi lama-lama saya berpikir tidak semua masyarakat yang tertarik dengan bahasa-bahasa yang ilmiah, yang tinggi, yang istilahnya itu membuat orang harus membuka kamus dulu gitu. Nah, saya berpikir
karena yang terlibat dalam proses pilkada ini ada partai politik, kemudian ada masyarakat yang juga menjadi bagian dari aktor politik. Saya berpikir bagaimana kalau dibuat sebuah buku yang bisa mendalami hal-hal praktis dalam pilkada ini. Nah, itulah yang melatar belakangi saya, sehingga buku ini memang saya tulis dengan bahasa-bahasa yang keseharian lah. Keseharian mudah dipahami gitu, mudah dipahami, dan saya memang berusaha menguranginya dari sisi teori gitu. Saya melihat untuk praktik, karena bagaimanapun ini juga ada pengalaman saya di lapangan, ikut dalam hal kampanye, ikut dalam hal mendampingi calon misalnya, bagaimana misalnya melatih kawan-kawan menjadi relawan bagi seorang calon itu. Artinya saya memahami ternyata memang ada hal lain yang perlu diungkap, yang perlu dituliskan, sehingga orang paham bahwa dalam pilkada itu ada sisi lain yang tidak terungkap selama ini gitu. Tuh, kalau kaitan dengan itu sebagai PNS itu bagaimana kebolehan atau tidak bolehnya dalam mendampingi dalam apa tadi itu tidak bukan bagian dari masuk ke dalam kegiatan politik itu ya? Sebenarnya itu memang agak dilema ya. Di satu sisi kita memang punya tanggung jawab moral agar calon kepala daerah itu punya kualitas dalam menyelenggarakan pemerintahan ya. Tentu tidak semuanya yang bisa memahami ya, karena tidak semuanya berlatar belakang politik dan pemerintahan. Tentu mereka harus diberi pembelajaran dalam arti hal-hal yang terkait dengan hakikat dari kekuasaan yang dimiliki itu gitu. Nah, mau tidak mau tentu kita harus bisa berkomunikasi gitu. Nah, saya meyakini tentu peran di situ yang perlu diambil oleh kawan-kawan untuk mengisi slot itu. Dan perguruan tinggi betul ya? Ya, perguruan tinggi, tapi bukan dalam konteks membantu dalam konteks praktik langsung di lapangan ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bersifat berarti dari sudut pandang pendidikan sebetulnya ya. Seharusnya seperti itu, Prof. Harusnya seperti itu. Kalau dibiarkan tentu yang akan memberikan pencerahan itu tentu orang yang hanya berlatar belakang politik praktis saja. Padahal dalam konteks politik praktis atau demokrasi itu ada nilai di sana. Gitu. Nilai itu kan yang dikaji oleh perguruan tinggi gitu. Nah, barangkali mungkin kita bisa mewarnai di sana gitu. Nah, memang ada aturan di dalam konteks peraturan keterlibatan PNS tidak boleh. Nah, apalagi ini yang sering disampaikan ya. Jangankan untuk terlibat memberikan komentar di media sosial atau memberi like saja di media sosial, Facebook kan tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan juga. Tidak dibenarkan. Jadi kalau begitu bagaimana? Ini memang yang sering dipertanyakan orang. Kalau begitu gimana saya harus tahu bahwa seorang itu punya visi yang baik, seorang itu memiliki pemahaman yang baik terkait dengan kekuasaan yang nanti akan mereka selenggarakan. Tentu saya harus menghadiri kampanyenya. Itu harus tahu, berdialog dengan dia. Nah, persoalan itu dilarang. Gimana kita? Nah, akhirnya kan itu juga menjadi hal-hal yang sering dijadikan perdebatan ya. Nah, memang batasan seperti itu memang masih menurut saya masih agak kabur juga gitu ya. Jadi yang jelas memang aturannya harusnya memang tidak dibenarkan ya. Tapi mestinya kalau untuk pendidikan politiknya kepada partai-partai mesti dibolehkan ya. Tapi asalkan masuk ke berbagai partai gitu ya, bukan ke partai tertentu. Begitu. Tapi dalam aturannya memang dibunyikan juga, Prof, tidak mengikuti kegiatan partai juga gitu. Artinya ada satu, saya lupa peraturan KASN ya, Komite Aparatur Sipil Negara ya. Itu memang dibunyikan gitu, tidak mengikuti tidak dibenarkan untuk terlibat dalam kegiatan partai politik. Nah, misalnya partai politik ada kegiatan kalau dia pendidikan politik misalnya. Nah, itu yang sering jadi persoalan ya. Misalnya diminta lah misalnya pelatihan anggota partai. Kan perlu ada pemahaman. Gitu. Nah, di dalam itu kalau ditafsirkan yang yang KASN itu memang tidak boleh gitu. Nah, kan jadi persoalan juga ya. Ya, saya nggak tahu persis apakah memang begitu tafsirnya, tapi kalau melihat secara teks yang dibunyikan di situ ya begitu yang saya pahami gitu. Jadi memang agak sulit juga kita gitu. Nah, bisanya begini, kalau memang ASN itu tidak boleh berpolitik misalnya, atau tidak boleh dalam konteks kegiatan politik ya, cabut hak politiknya sama dengan TNI dan militer, Polri, selesai itu. Tapi sepanjang itu diberi hak pilih ya, karena hak pilih itu adalah dasar mereka untuk membuat pilihan, tentu mereka ikut kegiatan politik. Setidaknya dia menghadiri kampanye,
Setidaknya dia memahami bagaimana sesungguhnya orang itu atau calon itu meyakinkan orang, apakah memang dari ucapan itu ada janji yang tidak masuk akal atau memang ada upaya dia membuat orang itu menjadi bahasa mengelabui lah misalnya seperti itu. Kita harus hadir kita di sana. Ya, gitu. Artinya kalau tidak seperti itu, artinya kan yang PNS, yang ASN tidak pernah mendengar apa-apa tentang, tapi kita diminta memilih. Berarti sama memilih kucing dalam karung. Nah ini jadi persoalan kan. Jadi memang saya pikir, saya nggak tahu persis lah gimana gitu ya. Ya memang harus diatur mestinya, tapi aturannya harus jelas gitu. Nah, apalagi yang kedua menurut saya, fungsional seperti guru dan dosen kan tidak punya kuasa sebenarnya gitu. Yang dikhawatirkan itu kan dalam konteks keterlibatan ASN ini kan sebenarnya kan yang ada di pemerintahan. Kecuali misalnya yang struktural ini misalnya tidak ada struktural, Prof. Misalnya di pemerintah daerah kan dia punya anggaran, dia punya kekuasaan, dia punya dia punya informasi yang banyak. Nah, ini yang khawatir dimanfaatkan. Tapi kalau guru dan dosen kan orangnya yang memang hanya memberikan pendidikan, pengajaran, bahkan mengatakan itu memang tidak benar tuh bahasanya itu tidak mungkin seperti itu dia melaksanakan programnya. Dia terlibat di pemerintahan. Nah, tapi kan itu kan pendapat kita. Yang lain punya perspektif lain gitu. Nah, itu mungkin Prof. Tapi bagi orang ilmu pemerintah termasuk di FISIP, di Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan itu harus menjadi pemikiran juga ke depannya ya. Harus ada kejelasan, Prof. Harus ada kejelasan. Sepanjang misalnya masih ada hak politik untuk hak memilih ya. Kalau misalnya dipilih tidak harus mundur kan. Tapi kalau memilih kan tidak mundur. Nah, sepanjang masih ada hak memilih ini ya saya pikir ya untuk membuat ASN itu netral agak sulit menurut saya gitu. Apalagi di pemerintahan. Nah, kecuali memang hak politiknya dicabut. Seperti ini memang tidak ada apa-apa. Tidak ada sama sekali. Seperti TNI dan Polri. Bisa, karena memang ikut terlibat pun mereka tidak bisa memberi suara. Kalau sekarang kan dipilih aja ya. Dipilih tidak boleh. Memilih boleh. Nah, memilih ini kan bisa saja dia harus tahu juga dari aktivitas politik kan. Kalau sekarang tapi kan kita tidak tahu ini kehebatan apa tokoh-tokoh ini, tapi kita diminta memilih. Kita memilih. Gimana kita mengetahuinya? Kan ada misalnya itu bisa dilihat di media sosial, ada di pemberitaan. Saya pikir kan tidak cukup. Kita harus berinteraksi. Untuk memahami latar belakang dia, pengetahuan ini harus interaksi. Misalnya dia kampanye dialog, kita datang. Kita tanya betul gimana sih konsep Bapak terhadap pembangunan ekonomi di Sumatera Barat misalnya. Itu tidak boleh. Gimana kita untuk mengatakan ini yang menghadiri kampanye ini? Memang ada kecenderungan kita untuk satu calon, yang lain kan sudah tahu latar belakang saya tidak datang. Kan jadi persoalan. Berarti dia memang sudah berpihak ke sana. Kan tidak mungkin pula kita datang semuanya gitu, kayak semua calon. Jadi memang agak dilematis juga aturan ini.